Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap antusias di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sekalipun kita masih belum bisa beribadah di dalam gedung gereja, namun kita harus percaya bahwa Allah hadir di dalam setiap ibadah keluarga kita hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur.
lepas hari Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di tengah situasi yang sulit ini Bapa, Engkau Tuhan tetap setia. Engkau yang menopang kehidupan kami. Bahkan Engkau tepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang hidup. Ada pengharapan kami Tuhan. Ada kekuatan kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mau naikkan pujian kami bagi Engkau. Biarlah Engkau hadir, Engkau bertahta dalam setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dengan sukacita dan sorak-sorai, kita memuji membesarkan nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bapak Ibu Saudara, apakah masih merasakan sukacita di tengah-tengah Tuhan? Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau bertepuk tangan bersama. Amin. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Naikkan pujian dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita punya banyak alasan untuk khawatir di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Tetapi kita harus percaya bahwa ada firman Tuhan yang tidak berubah. Dan firman itu pasti digenapi dalam hidup kita. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
firman-Mu tidak berubah Tuhan. Kami percaya Bapa, firman yang sebentar akan disampaikan. Ada banyak janji-janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya firman-Mu itu kekal Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan urapan surgawi Bapa. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Sebab inilah waktu-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan jam pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, haleluya. Masih mengalami kebaikan Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan terus mengucap syukur dan belajar menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Amin. Mari terus belajar mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa ucapan syukur yang tulus, yang kau dari hati, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur adalah perintah Tuhan buat kita. Dan ketika kita mengucap syukur, maka ucapan syukur itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ucapan syukur itu akan memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita percaya bahwa Allah hadir dan Allah melihat ibadah kita sekalipun ada di rumah, sekalipun dalam situasi yang sederhana, sekalipun di dalam keterbatasan, Tuhan melihat, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang ingin melihat kesungguhan hati kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini saya akan menyampaikan sebuah seri pengajaran, yaitu seri membangun iman yang teguh. Temanya membangun iman yang teguh. Sampai di minggu yang akan datang, baik saya maupun hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dalam satu seri membangun iman yang teguh. Hari ini kita mulai dari minggu yang pertama, atau di minggu ini yang pertama maksud saya, kita akan belajar tentang membangun iman yang teguh. Kita bersama-sama di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Baik, mari Bapak Ibu bisa membaca dan membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Sudah siap? Mari kita akan membaca bersama-sama Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Ada kalimat, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kalau saya menyelidiki kalimat ini, ada satu pesan disampaikan begini, iman kita ini harus bertambah teguh. Iman yang bertambah teguh itu tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi secara instan. Bahkan begini, iman yang bertambah teguh itu bukan akibat dari didoakan, bukan. Kita nggak bisa, iman kita nggak bisa bertambah teguh hanya dengan kita didoakan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi begini, iman kita akan bertambah teguh ketika kita mengupayakan sesuatu, ya. Ketika kita mengusahakan, ada tindakan-tindakan yang kita lakukan
yang membuat iman kita ini menjadi teguh. Amin. Haleluya. Secara sederhana, iman itu dapat diartikan begini, yakin, atau iman dapat juga diartikan percaya, ya, percaya. Bagaimana? Jadi begini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam keyakinanmu. Atau begini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam kepercayaanmu. Ya. Seperti yang telah diajarkan kepadamu. Seperti firman yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari. Seperti firman yang datang dalam kehidupan kita. Seperti firman yang berbicara kepada kita. Maka iman kita harus menjadi teguh, Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu saya masih ingat, saya menyampaikan begini. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Benar. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus, firman Tuhan. Maka iman kita itu bisa timbul. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus tahu bahwa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, apalagi bahkan hal-hal yang mungkin membuat kita gentar, itu juga timbul dari pendengaran. Ya, kita harus tahu itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi begini, iman itu, seminggu lalu saya sampaikan ini, iman itu akan berakar kuat. Iman itu akan mewujudkan kuasa yang nyata. Iman itu akan melahirkan bahkan mujizat, pertolongan yang nyata dalam kehidupan kita ketika kita melakukan yang difirmankan. Saya mempercayai Tuhan, tapi begini, bukan hanya percaya, tapi saya melakukan apa yang saya percayai. Amin. Nah, proses inilah yang akan membuat iman kita menjadi teguh. Haleluya. Secara perlahan saya akan bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara, supaya dalam menghadapi hari-hari ini, situasi ini yang kita tidak bisa tahu kapan itu berakhir, kapan ini akan berhenti, kapan ekonomi kita juga akan pulih, ekonomi bangsa akan pulih, ataupun situasinya akan jadi lebih baik, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa memprediksi, tidak ada orang yang bisa memprediksinya. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan memegang apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, saya ingin membangun Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, saya ingin kita bertambah teguh dalam iman. Amin. Katakan bersama-sama, bertambah teguh dalam iman. 2, 3. Bertambah teguh dalam iman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan suara, dengan iman, dengan keyakinan, dengan apa ya, dengan sesuatu yang menggairahkan. Mari bersama-sama berkata dengan saya, bertambah teguh dalam iman. 2, 3, bertambah teguh dalam iman. Amin. Haleluya. Saya ingin kita belajar, bahkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang tertulis dalam Alkitab, bagaimana supaya kita bisa membangun iman yang teguh, kita bertambah teguh di dalam iman. Ada satu peristiwa di Alkitab yang tertulis, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Bagaimana membangun iman yang teguh? Kita belajar dari firman Tuhan, dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun
sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, perhatikan baik-baik, sebab katanya, apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu ayat 29, akibatnya seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pertama kali lihat, ia merasa, hanya merasa. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Maksudnya ini begini, Tuhan itu berkata begini, siapa ada yang menjamah aku? Tuhan, ini orang banyak gini yang megang ya banyak, gitu kan. Tapi beda Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Karena murid-muridnya tidak tahu bahwa ada kuasa. Alkitab katakan ada tenaga yang keluar dari Yesus. Ya, murid-muridnya nggak tahu, makanya dia berkata banyak yang jamah, wong orang berdesak-desakan kok, gitu kan. Ayat yang ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus katakan? Hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Saudara kasih Tuhan, ini sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah kisah kalau ini seandainya difilmkan, wah ini dahsyat, ya, ini luar biasa. Bapak Saudara kasih Tuhan, tadi tema kita membangun iman yang teguh. Kita belajar dari kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Tadi saya sudah berhenti di beberapa poin, di beberapa ayat. Ya. Yang pertama, ia telah berulang-ulang, ayat yang ke-27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan baik-baik, sudah mendengar berulang-ulang atau sudah mendengar berita-berita. Kata berita-berita berarti berkali-kali dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bapak Saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengar firman, kita sudah mendengar pengajaran-pengajaran. Firman ini tidak boleh mati, firman ini tidak boleh kita abaikan. Jangan kita abaikan, jangan kita tinggal lalu, jangan firman yang kita dengar ini menjadi hanya sebuah tradisi saja, hanya pelengkap dalam kehidupan kita. Enggak boleh, jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi jadikan setiap firman ini menjadi satu berita yang penting, menjadi satu pesan yang penting, menjadi sebuah kebenaran yang akan menuntun kita. Jadikan setiap firman yang kita dengar ini menjadi satu kuasa yang ajaib, kuasa di mana kebenarannya itu menjadikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Perempuan ini ketika dia mendengar berita tentang Yesus, apa yang terjadi? Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh.
Dia sudah berobat kemana-mana dan tidak sembuh. Lalu dia dengar berita tentang Yesus. Lihat Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita mendengar firman, lalu kita renungkan itu baik-baik, maka firman itu akan tumbuh. Iman itu akan tumbuh. Nah, bagaimana firman ini atau iman ini bekerja? Iman bekerja bersama-sama dengan perbuatan. Ya, di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tadi saya sudah sampaikan, minggu lalu saya sampaikan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman itu atau iman itu akan berbuah, akan menghasilkan nyata, berkarya nyata atau terwujud dalam kehidupan kita dengan wujud yang nyata berupa mujizat, berkat, anugerah dan lain sebagainya. Akan terjadi ketika kita bertindak. Ya, iman itu harus sesuai dengan perbuatan. Kembali ke cerita tadi, ke kisah yang disampaikan, yang dialami, yang tertulis dalam Alkitab kita. Wanita ini, lihat Bapak Ibu Saudara, lalu dia bertindak. Asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Mintalah hikmat Tuhan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yakinkan itu. Lakukan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya ada mujizat, ada perkara yang ajaib. Maka iman kita akan bertambah teguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lalu ayat 29. Seketika juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Perhatikan kalimat dipakai, dia merasa. Pertama hanya merasa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh hanya merasa bahwa kita ini sudah benar. Tidak boleh hanya merasa bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Tidak boleh hanya merasa. Tapi begini, kita lihat yang berikutnya. Iman itu akan terwujud nyata. Dan Yesus katakan begini. Ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Lihat Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan itu bekerja nyata ketika iman kita pun bertindak nyata. Amin. Iman yang bertindak nyata. Haleluya. Kita nggak bisa mendapatkan atau iman kita bertambah teguh, hanya kita berpangku tangan. Hanya kita berdiam diri. Stay at home, tetap di rumah, bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain di rumah. Istilah yang dipakai cukup bagus, work from home. Apalagi belajar dari rumah. Apalagi bekerja dari rumah, sehat dari rumah. Ada banyak kita bisa lakukan. Mari kita akan melihat bahwa iman yang bertambah teguh itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Amin. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan meratapi situasi ini saja. Jangan kita hanya, mengeluh saja dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu, Tuhan tahu bahwa kita menghadapi ini. Tuhan tahu dan Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Tuhan ingin iman kita bertambah teguh dalam situasi yang seperti ini. Haleluya. Contoh yang kedua. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita akan belajar. Iman yang bertambah teguh, iman yang disertai dengan perbuatan. Contoh yang kedua, Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28.
Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Seolah-olah nggak ada mujizat. Seolah-olah apa? Tuhan tidak ada. Seolah-olah apa yang kita percayai hari ini nol besar. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan, dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Tadi yang pertama kita belajar firman iman itu disertai dengan perbuatan. Ya. Ayat ini kita belajar begini, ada seorang wanita Kanaan yang bukan dari bangsa Israel, dia mendengar tentang Yesus, sebabnya dia datang kepada Yesus. Dikatakan ini ada upaya, ada tindakan dia berteriak-teriak, katakan ayat yang ke-23. Ia berteriak-teriak, lalu dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya. Murid-muridnya dikatakan bahwa orang ini terus mengikuti kita, gitu kan. Suruh dia pergi, ya. Suruhlah dia pergi. Ada banyak penghalang-penghalang, ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak peristiwa-peristiwa. Kalau saya boleh aplikasikan dengan situasi kita, ada banyak situasi dan mungkin orang-orang sekitar kita yang mendukungnya, bahkan yang memberikan fakta-fakta bahwa sudahlah, tidak usah nemen-nemen ikut Tuhan, yang biasa-biasa saja. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Seolah-olah kita diminta untuk diam atau bahkan mundur. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Wanita ini atau perempuan ini, dia tidak bergeming, dia tidak menghiraukan. Bahkan begini, maaf, situasi bisa membuat kita seperti kita tidak berharga. Yesus menguji wanita ini. Sampai, maaf, diumpamakan, disamakan dengan anjing. Nggak baik ngasih roti kepada anjing. Tapi lihat baik-baik, wanita ini luar biasa. Apa yang membuat Tuhan akhirnya menjawab doa ini? Hai ibu, besar imanmu. Apa yang menunjukkan bahwa iman ibu ini
iman wanita ini iman yang besar, iman yang teguh, iman yang mendatangkan mujizat. Ayat yang ke-27 jawabannya. Benar Tuhan, jawab perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang kedua, kita akan belajar iman yang teguh dibangun dari apa yang kita katakan. Apa yang kita sampaikan. Apa yang terucap dari mulut kita. Perhatikan apa yang kita sampaikan. Perhatikan apa yang kita ucapkan. Mungkin gak terucap di mulut, tapi terucap di hati kita. Apa yang kita ucapkan? Apakah perkataan kita? Apakah ucapan kita? Ucapan yang didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan bekerja. Apakah perkataan kita ini terucap dengan dasar percaya kepada Yesus yang berkuasa, yang masih bekerja sampai dengan hari ini. Perhatikan apa yang kita ucapkan. Jangan sembarang mengucapkan perkataan-perkataan. Apalagi perkataan-perkataan yang negatif. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Saya belajar dari istri saya. Saya belajar untuk berkata yang baik dengan anak-anak. Saya terbiasa, waktu kecil terbiasa karena penang budaya, perkataan bodoh, ya kita tahu ya. Banyak kali orang tua juga mengatakan gitu kepada anak-anaknya, nakal kamu, bodoh kamu dan sebagainya. Perhatikan ucapan kita, perhatikan perkataan kita. Saya belajar, istri saya marah bahkan keberatan bahkan sampai marah kalau saya katakan itu. Saya berupaya untuk berkata yang baik tentang anak-anak kami. Nah, perkataan Bapak Ibu Saudara. Apa perkataan yang keluar dari mulut kita? Perkataan kita ini menunjukkan keteguhan iman kita. Kalau kita katakan saya tetap percaya bahwa situasi ini akan berakhir, bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Perkataan itu mendatangkan kuasa. Yesus akan berkata di sorga mengatakan kepada kita, hai anakku, besar imanmu, pergilah dengan selamat, sembuhlah, diberkatilah, dipulihkanlah usahamu, keluargamu, apapun yang kamu usahakan. Kenapa Ibu Saudara? Karena gini, Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jelas ayat ini katakan wanita, tapi perempuan itu mendekat dan katakan begini, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 26 menjadi ayat yang tidak menyenangkan. Yesus menjawab, Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lihat Bapak Saudara kasih Tuhan. Enggak enak. Seolah-olah ditolak oleh Tuhan. Tapi perkataan wanita ini yang membuktikan, yang menunjukkan imannya iman yang teguh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan belajar untuk membangun iman yang teguh dengan dua hal. Yang pertama, dengan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan? Lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, melalui perkataan kita. Perkatakan perkataan yang benar. Perkataan yang menunjukkan iman percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu saudara kasih Tuhan.
Mari bersama-sama renungkan firman Tuhan. Apa yang kita alami hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Memang kita tidak mengerti. Tapi Tuhan mengizinkan ini. Dan Tuhan mau ada bagian yang harus kita lakukan. Haleluya. Memperkatakan firman. Dan melakukan firman itu. Yang mewujudkan, yang menunjukkan, yang membuktikan iman kita yang sesungguhnya. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Saya ambil waktu Bapak Ibu Saudara. 1-2 menit ini. Mari renungkan firman Tuhan. Haleluya. Kurasandara patah shikira lapata sandara labaya. Kuraya pasikire labara shikira lapata kasakara labara. Haleluya. Bapa Engkau mengampuni kami. Bapa Engkau mengampuni kami. Kami salah bertindak, kami salah berkata-kata. Haleluya. Bapa tolong kami. Tangan-Mu yang sedang bekerja. Tangan-Mu yang sedang melakukan perkara ajaib. Tuhan kami mau lihat itu. Kami sedang mempercayai. Kami mau yakin belajar dan percaya. Bahwa Engkau sedang bekerja dan terus bekerja. Di dalam situasi ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa Tuhan. Biar iman kami menjadi teguh. Iman yang sudah mulai goyah diteguhkan di dalam nama Yesus. Kuasa firman itu bekerja. Bahkan iman itu bersama-sama melakukan karya yang ajaib. Iman itu mewujudkan kuasa Tuhan. Mewujudkan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Engkau yang bekerja, Engkau menjamah, Engkau membuat iman setiap kami yang mendengarkan menjadi iman yang teguh. Hari-hari ke depan hamba berdoa Tuhan. Menjadi hari-hari yang menguatkan iman. Bukan karena situasinya, tetapi karena firman yang bekerja. Karena kami bertindak di dalam iman. Karena kami memperkatakan iman di dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kuasa-Mu bekerja melalui firman-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang yakin bahwa kuasa firman sedang bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita semua. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah raya keluarga kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Minggu yang akan datang kita akan terus memperkatakan perkataan iman dan kita akan terus belajar percaya dan bertindak dengan iman. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, minggu yang akan datang kita akan bersama-sama setiap kompak, mari akan mulai aktif lagi. Dia mengadakan kompak, tetapi bukan di rumah-rumah, ya. Tetapi kita akan mengadakan kompak melalui aplikasi Zoom, ya. Kami akan atur, Bapak Ibu akan dengarkan pengumuman setelah ini melalui berita WA. Kemungkinan saya akan memimpin setiap kompak terlebih dahulu dalam minggu ini. Kompak utara. Dengan saya, Zoom yang akan saya sampaikan, lalu selatan, barat, timur, dan setiap hari berbeda, ya.
tidak secara serentak di hari Sabtu seperti waktu-waktu yang lalu, tapi di hari yang berbeda. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya akan hubungi Ketua Kompak, bahkan melalui grup yang ada di Kompak, Bapak Ibu bisa bersama-sama mempersiapkan aplikasi Zoom. Kita akan belajar bersama-sama, berkompak bersama-sama melalui media sosial atau melalui online, ya, kompak online, ya, kompak secara online. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Setelah ini Bapak Ibu bisa hadir di gereja untuk memberikan persembahan, dimasukkan di kotak persembahan seperti minggu-minggu yang lalu. Ada 2 persembahan, ada persembahan di kas maupun ada paku polo. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa. Bapak Ibu yang siap mempersembahkan persembahan bisa mengangkat amplop persembahan dan nanti bisa diserahkan di gereja pada jam 10 sampai jam 12 siang di gereja. Bapak Ibu bisa datang ke gereja memberikan persembahan. Baik, mari kita akan berdoa sambil Bapak Ibu bisa angkat persembahan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan di akhir ibadah raya keluarga minggu ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang akan terus memimpin setiap keluarga, mulai dari kepala rumah tangga, suami, ibu rumah tangga atau istri dan anak-anak. Tuhan yang bekerja, yang masih bekerja keluar rumah, Tuhan menyertai dan melindungi. Yang bekerja di rumah, Tuhan juga menyertai. Tuhan ibu rumah tangga, para ibu-ibu yang melakukan segala aktivitas di rumah, Tuhan bahkan mendampingi anak-anak belajar di rumah, Engkau memberkati Tuhan. Juga anak-anak yang belajar dari rumah, Tuhan Engkau memimpin. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai pendidikan anak-anak kami yang sudah lulus, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sekolah yang berikutnya, kemana harus pergi ke sekolah, Tuhan sekolah yang baru, tingkat yang lanjut, Engkau memberkati dan Engkau yang memimpin. Terima kasih banyak Bapak, kami hamba berdoa Engkau akan terus bekerja dalam seluruh aktivitas dari sidang jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, hamba percaya Engkau yang membuatnya berhasil. Haleluya, terima kasih Bapak, terpuji namamu. Hamba berdoa untuk setiap persembahan yang akan dipersembahkan, yang sidang jemaatmu akan hadir di gereja untuk mempersembahkan persembahan. Kau memberkati setiap keuangan yang ditaburkan, Tuhan dengan pengorbanan, Engkau memberkati Tuhan, biar uang ini menjadi berkat baik untuk pekerjaan Tuhan maupun bagi sidang jemaat Tuhan yang memberi. Terima kasih banyak Bapak. Kami akhiri ibadah raya keluarga kami pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hadapkan tangan untuk terima berkat. Terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Terimalah apa yang Bapa sudah janjikan, yaitu terimalah berkat-berkat jasmani, berkat-berkat keuangan, harta benda, serta kecukupan. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mencukupkan itu. Dan terimalah berkat kesehatan tubuh jasmani. Terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala kuasanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.